Dari dulu tuh ya, mobil ini terkenal banget sama mobil laki-laki. Udah gitu, sekarang juga dicap mobil arogan. Padahal kita para wanita juga cocok naik mobil ginian. Kenalin dulu dong, ini mobil yang kita tes namanya panjang bener. Toyota New Fortuner 4x2 2.8 VRZ TSS AT with GR Parts Aero Package One Tone Non-Premium Color Include RSE. Gimana, panjang bener kan? Gampangnya sih, kita sebut aja ini Fortuner 4x2 VRZ ya. Nah, mobil ini daftar harganya banyak banget. Mana namanya panjang-panjang lagi. Susah ini kalau mau didoain. Tapi intinya harganya di kisaran 640 juta sampai 670 jutaan deh. Sebenarnya walaupun ini ada embel-embel new, tapi rasa berkendaranya nggak berubah, sama aja kayak yang model lama. Tenaganya besar, udah gitu torsinya juga gede. Sama mesin dieselnya Toyota udah tau lah, badak banget. Nah, buat gue, 4x2 ini buat sehari-hari sih udah cukup banget. Lagian mau dibawa kemana sih kalau 4x4? Kalau kalian bingung bedain Fortuner yang sekarang, lihat aja tuh emblem di belakangnya. Kalau ada angka 2.8, udah pasti diesel mesinnya. Kalau nggak percaya, cium aja tuh knalpotnya. Paling ngap. Mesin diesel turbo 1GD-nya Toyota ini udah nggak usah diraguin lagi. Tenaganya gede, torsinya gede. Apalagi ini dikasih transmisi yang mantep juga. Dan kalau kami tes, ini hitungannya ya standar lah, nggak boros-boros banget. Tapi juga nggak bisa dibilang irit. Intinya pas lah. Nah, cuma yang agak ganjel dan perlu pembiasaan adalah karakter bawa mobil ginian tuh udah pasti berat. Dan kudu hati-hati karena bodinya gede nggak kecil. Apalagi buat kita yang cewek-cewek gini. Kalau biasa nyetir Yaris Cross sama Honda HR-V, terus bawa Fortuner ini udah pasti besoknya pegel-pegel. Soalnya lumayan nih, setirnya agak berat. Tapi bawa Fortuner kayak gini buat harian emang bikin pede banget. Posisi duduknya tinggi, udah gitu bantingannya mantep. Pantesan aja ya, pada arogan bawa ginian. Iya, karena ini udah pakai embel-embel new, udah pasti Fortuner yang kita tes ini lebih seger desainnya. Tuh lihat, mukanya baru, dengan grillnya yang terpisah. Udah gitu, lampunya juga baru, dan beda nih sama yang 4x4 GRS. Interior mobil ini juga makin seger, joknya udah full kulit, ruang bagasinya lega, ruang kabinnya juga masih oke lah untuk dipakai bareng keluarga. Apalagi ini, ketambahan fitur baru rear seat entertainment yang bisa kita pakai buat bikin bocah anteng di belakang tuh sepanjang perjalanan. Tinggal puter aja Cocomelon. Tapi bisa juga sih kalau buat puter yang lain. Cuma ini nih, kalau kebuka dan pas lagi di belakang ada orang, ini tuh ngalangin banget di spion. Kita jadi nggak kelihatan. Kayak harus upgrade spion yang ada kameranya deh. Tapi kalau ngomongin kamera sih, sebenarnya dia udah ada kamera 360. Nih lumayan nih, kalau buat di jalanan sempit kelihatan semuanya. Udah gitu ada dashcam-nya juga. Walaupun ini opsional ya, tapi menurut gua sih penting banget di zaman sekarang. Tapi ngomong-ngomong soal fitur, ada beberapa fitur yang menurut gua udah ngebantu banget. Contohnya nih, layar head unit ini. Kita udah bisa ngecek e-money. Udah gitu, ini juga bisa disambung ke smartphone pakai aplikasi Apple CarPlay dan Android Auto yang wireless. Jadi bisa buka Maps deh, gampang. Cuma sayang, ini USB port dikit amat. Jadi kayaknya kita harus beli adapter tambahan deh. Nah, terus kalau untuk fitur berkendaranya sih lumayan lengkap ya. Walaupun nggak dikasih rem parkir model colek kayak Pajero. Masih narik-narik nih. Tapi, Fortuner 4x2 VRZ ini udah ada mode berkendara. Dan juga udah ada pedal shift tuh. Dan jangan lupa, udah ada Toyota Safety Sense-nya. Nah, untuk sunroof, jangan dicari-cari. Ini nggak ada sunroofnya, belum ada nih di Fortuner baru. Yang enaknya, kalau kita lagi bawa mobil ini, terus bawa anak-anak pergi bareng, gampang banget nih buat masang car seat, karena ada ESOFIX-nya. Tapi, kalau car seat-nya mau dicopot dan disimpan di bagasi, bagasinya bisa dibuka dengan berbagai cara. Terbukti kan, walaupun mobil ini image-nya laki banget dan sering dicap arogan, tapi ternyata tetap nyaman dipakai perempuan. Apalagi bodinya gede, muatnya banyak.
fleksibel dibawa kemana aja, dan fiturnya lengkap. Buat kita yang butuh antar ini itu, jalan ke sana kemari, ini terbantu banget. Cuma memang kalau nggak terbiasa bawa mobil gede sih, perlu pembiasaan. Tapi 1-2 hari sih langsung nyaman bawa mobil ginian. Lagian menurut gue, cewek-cewek keren sih pakai mobil ginian, walaupun SUV dan bodinya gede. Kalau menurut kalian gimana?